Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak makanan. Ada roti, ada buah, ada macam-macam. Kalau Anda ditanya, mana yang harus Anda pilih? Roti ini, roti donat, atau buah ini? Anda tentu saja berpikir, yang mana ya? Atau yang ini? Bir membuat kita menjadi fly, tidur nyenyak. Maka kalau ada orang yang sedang lapar, maka dia pasti akan memilih donat. Kalau ada orang yang sedang diet untuk mengecilkan atau mungkin membutuhkan vitamin, akan memilih buah. Dan kalau Anda sedang stres, Anda akan memilih bir untuk menenangkan hidup Anda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu semua pilihan dan tergantung kita membutuhkan yang mana pada saat ini. Mungkin hari ini berbeda dengan besok, hari ini berbeda dengan kemarin, hari ini berbeda dengan minggu depan, bulan depan. Itu pilihan-pilihan tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau Anda ditanya, apakah Anda membutuhkan roti hidup? Ketika ada orang berbicara, akulah roti hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Dan ini benar-benar makanan. Maka orang-orang Yahudi mulai bersungut-sungut. Duh, dia mengaku roti hidup dari surga. Dia mengaku itu diturunkan dari surga. Bukankah dia itu anak Maria, anak Yosef, yang mereka kita kenal semua? Pasti tidak mungkin ini dari surga. Yesus mengetahui sungut-sungut mereka. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku, dan aku akan menyelamatkannya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Tetapi barang siapa makan roti hidup ini, ia tidak akan mati selamanya. Maka aku akan memberikan dagingku kepadamu. Benar-benar kuserahkan kepadamu untuk menebus kamu. Saudara-saudari yang terkasih, roti hidup menjadi roti yang esensial. Baik orang yang lapar, baik orang yang haus akan penghiburan ketika stres, baik orang yang butuh diet atau vitamin dengan buah-buah. Kalau dihadapkan dengan roti hidup, dia harus memilih roti hidup itu. Karena itu yang menyelamatkan dan yang membuat kita tidak akan mati ketika kita dipanggil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya diberkati membuka retret bersama Suster Justina dan Suster Agnesia PPHK. Mereka hebat-hebat, sudah 40 tahun dan 60 tahun di dalam tarekat mereka PPHK. Bayangkan, mereka sudah sepuh-sepuh tetapi masih semangat untuk mengolah, mencari roti hidup itu. Bahan pertama yang dibahas adalah kasih Tuhan dan mencari tentang asas dan dasar kehidupan manusia. Dalam latihan rohani Santo Ignatius nomor 23, asas dan dasar manusia, itu dikatakan, tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Maka barang lain, ciptaan lain selain manusia tentu saja diciptakan untuk membantu manusia mengejar ia diciptakan tadi, yaitu memuji, menghormati, mengabdi. Kalau itu mengganggu, harus ditinggalkan, karena itu hanya sarana. Kalau mendukung kita pakai, kita sarana. Maka yang dipilih manusia dalam setiap pilihan adalah mana yang lebih memuliakan Tuhan, yaitu ad maiorem Dei gloriam. Maka segala ciptaan, jabatan,
juga puji-pujian, status sosial, semua hanya sarana. Kalau mendukung kita untuk semakin mengejar tujuan diciptakan untuk memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, kita pakai karena itu hanya sarana. Kalau menghambat, semuanya kita tinggalkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, roti, buah, bir, itu semua hanya sarana kalau kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Tetapi tujuan yang utama, asal dan tujuan hidup, tujuan manusia diciptakan adalah roti hidup itu sendiri. Memuji, menghormati, mengabdi Tuhan sendiri. Karena dengan demikian akan menyelamatkan jiwanya. Dan tentu saja akan hidup selamanya. Tidak akan mati karena roti hidup itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mempertimbangkan mana yang menjadi sarana hidup kita, mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi berbagai macam makanan, tetapi mana yang menjadi roti hidup yang adalah dasar dari keselamatan kita. Kemarin saya juga melihat foto-foto dan laporan ibu-ibu wanita Katolik Paroki Pemalang yang berkeliling untuk membagi makanan-makanan, bahan-bahan makanan untuk keluarga-keluarga yang sedang isolasi mandiri. Walaupun mungkin mereka mampu atau tidak kesulitan mendesak untuk mendapatkan makanan, tetapi ketika tidak bisa keluar untuk belanja, tentu saja mereka terbatas, mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan. Maka dikirimlah bahan-bahan makanan supaya bertahan hidup untuk makan di rumah dalam keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini salah satu contoh bagaimana tujuan hidup dan sarana. Kalau kita mementingkan tujuan hidup, maka kita menggunakan segala ciptaan Tuhan, yaitu diri kita ini, untuk mencapai tujuan kita diciptakan, memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Maka kita bagi-bagi semua. Kita memuliakan Tuhan bukan berarti kita menambah kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah mulia dari sononya, tetapi itu sangat berguna untuk keselamatan kita, untuk melatih kita kerendahan hati, kedisiplinan, dan sesuai dengan tujuan kita diciptakan tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita dalam masa pandemi ini ingin mengingat tujuan hidup, memuji, menghormati, mengabdi, supaya dimuliakan nama Tuhan, maka kita berbuat sesuatu seperti ibu-ibu WK tadi, mungkin hanya dalam skala kecil. Skala besar, ada yang menyumbang 1 triliun dari saudara kita Muhammadiyah. Ada yang menyumbang walaupun belum jelas 2 triliun yang sekarang mulai banyak dibully, tetapi kita tidak tahu yang betul seperti apa. Tetapi tentu saja niat menyumbangnya itu ada. Ada yang menyumbang mungkin hanya 100.000, 200.000, bahkan 20.000. Itu menjadi hal yang penting bagi orang-orang yang ingin kita bantu, ingin kita layani sebagai sarana untuk memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan roti hidup ini kita diingatkan bahwa yang utama dalam hidup kita adalah roti yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan yang bisa membawa kita pada keselamatan kekal, pada keselamatan jiwa-jiwa kita. Ketika kita berbagi, ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Sang Roti Hidup itu, maka kita pun akan mendapatkan rembesan berkah untuk kekekalan hidup. Dengan berbagi, kita sudah mencicipi roti hidup itu dan semangatnya terus menyala dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pupuk kedekatan kita, cecap-cecap kita untuk menikmati roti hidup itu dengan menggunakan segala ciptaan yang kita miliki, yang diberikan Tuhan. Kemudian
ciptaan semua itu kita pakai untuk memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, untuk meringankan beban orang lain. Disitulah roti hidup sudah mendarah daging dalam diri kita dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tantangan zaman ini. Maka salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.